Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 di MTSN 1 Klaten Filial Jeblok. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat di dalam belajar di semester awal ini, tahun pelajaran 2020-2021. Baik anak-anakku semuanya, bersama saya Bapak Muhammad Amiruddin SAG MPD, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 8, menyampaikan materi Akidah Akhlak bab 1 anak-anakku semuanya dengan judul Al-Quran dan Keistimewaannya. Kalian bisa menyimak video pembelajaran ini, kemudian bisa juga sambil membuka buku LKS yang kamu punyai, yaitu buku Akidah Akhlak. Anak-anakku semuanya, pada bab yang pertama ini ya kita akan mencapai menghayati keutamaan Al-Quran, mengamalkan sikap kecintaan kepada Al-Quran, memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran, kemudian mengkomunikasikan contoh bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi menghayati keutamaan Al-Quran sebagai kitab suci Allah, menunjukkan perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada Al-Quran, memahami sejarah diturunkannya Al-Quran, menjelaskan pengertian Al-Quran, menunjukkan bukti tentang kebenaran Al-Quran, menyebutkan isi pokok kandungan Al-Quran, mengidentifikasi keistimewaan Al-Quran, menyajikan data dan fakta, serta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Ya, baiklah anak-anak semuanya, saya yakin kalau kalian bersungguh-sungguh belajar, walaupun kita terbatas jarak, karena jarak kita dibatasi dengan adanya pandemi corona ini, kalian pasti bisa. Ya, saya yakin kalian pasti bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, Pak Amir akan membacakan materi. Ini materi saya ambilkan dari buku Akidah Akhlak kelas 8. Ya. Yang pertama atau A, ya, sub bahasanya adalah sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Ya, tidak sebentar ya anak-anak ya. Jadi dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Baik, ya. Melalui siapa anak-anak? Melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi tidak diturunkan sekaligus dengan jumlah 30 juz. Akan tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, kalian pasti sudah memahaminya ketika di kelas 7 dahulu. Pak Amir sudah menerangkan tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus, ya, artinya menyendiri di gua Hira, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Jadi yang pertama diturunkan Allah itu di gua Hira, dan wahyu yang terakhir ya diturunkan Allah ketika Nabi melaksanakan haji wada. Haji wada itu apa anak-anak? Siapa yang ingat? Haji wada itu artinya haji perpisahan. Haji yang terakhir, ya. Haji terakhir Nabi. Nah, setelah itu Nabi ya tidak selang lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat. Surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur, ya. Bertahap ini maksudnya berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad.
Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Ya, kalian simak surat Al-Isra ayat 106. Surat Al-Isra ayat 106 menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan ya, secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, ada yang mencatatnya di pelepah kurma, kemudian juga ya di atas batu, ada juga yang ya di atas tulang unta dan lain sebagainya. Nah, di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencatat wahyu antara lain siapa anak-anak? Iya, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, kemudian ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian ada Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Nah, itu antara lain para sahabat yang mendapat tugas Nabi untuk mencatat wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi di saat Nabi membacakan kepada mereka. Nah, anak-anak semuanya, mari kita lihat periodisasi turunnya Al-Quran. Ya, para ulama ulumul Quran, para ahli, ya, membagi sejarah turunnya Al-Quran itu dalam 2 periode. Ya. Yang pertama itu periode sebelum hijrah dan yang kedua periode sesudah hijrah. Ini perlu dicatat semua anak-anak ya. Periodisasi turunnya Al-Quran. Ya, Al-Quran diturunkan dalam 2 periode. Yang pertama apa? Iya, periode sebelum hijrah. Dan yang kedua apa? Periode sesudah hijrah. Nah, ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah. Jadi ayat-ayat Makkiyah itu termasuk periode yang pertama ini, periode sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian ya, yang kedua ayat-ayat yang turun pada periode kedua ya dinamai ayat-ayat Madaniyah, yaitu yang diturunkan pada periode sesudah hijrah Nabi ke Madinah. Nah, kalian lihat ya, periode Makkiyah sekarang, periode Makkah ya, yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Nah, berjumlah 86 surat, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Jadi Al-Quran ya, wahyu Allah yang pertama kali turun ya pada tanggal 17 Ramadan tahunnya 610 Masehi di Gua Hira pada saat Nabi SAW bertahanus. Itu adalah surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ya, bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, ini kalian sudah hafal. Artinya apa? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, anak-anak semuanya, pada periode Makkah ini atau periode Makkiyah telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu.
Nah, reaksi-reaksi tersebut nyata dalam 3 hal pokok. Apa saja reaksi mereka? Yang pertama, segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, ya, sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka. Ini tertera dalam Al-Quran surat ke-21 ayat 24. Keteguhan mereka mempertahankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang, dan atau karena adanya maksud-maksud tertentu dari satu golongan seperti yang digambarkan oleh Abu Sufyan. Kalau sekiranya Bani Hasyim memperoleh kemuliaan nubuwah, kemuliaan apa lagi yang tinggal untuk kami? Jadi reaksi yang kedua ini, ya, karena pendapat mereka, ya, menolak ajaran Al-Quran itu karena kebodohan mereka. Mereka ingin mempertahankan apa? Adat istiadat dan tradisi nenek moyang, atau karena memang maksud-maksud tertentu, ya, dari satu golongan seperti yang digambarkan oleh Abu Sufyan ini. Nah, kemudian reaksi yang ketiga itu dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Makkah menuju daerah-daerah sekitarnya. Nah, itu reaksi periode Makkah. Sedangkan periode Madaniyah atau periode Madinah itu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Jumlahnya ada 28 surat. Turun selama 9 tahun 9 bulan. Nah, selama masa periode ini dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yathrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kota Madinah sebelumnya bernama Yathrib. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ini pada saat Nabi tadi apa? Mengerjakan apa? Mengerjakan haji wada, perpisahan. Nah, bunyi ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Famanil turra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismi fa innallaha ghafurur rahim. Nah, pada dasarnya inti dari ayat itu adalah pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agamamu. Nah, ini dulu ya anak-anakku semuanya. Kalian baca lagi berulang-ulang tentang sejarah turunnya Al-Quran. Ya, tugas kalian rangkum lagi ini ya. Diringkas di buku tulis kamu, ya. Dirangkum, ya. Kalau sekiranya tidak nampak tayangan ini, bisa kalian ambil dari buku LKS yang telah kalian terima. Ya. Kamu tuliskan ringkasannya di buku tulis kalian masing-masing. Ya, insya Allah kita sambung untuk yang akan datang. Tetap jaga kesehatan anak-anakku semuanya sambil berdoa mudah-mudahan virus corona ini cepat sirna. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.